Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas siang hari ini pembahasan dari macam-macam tauhid, di antaranya bertawakal kepada Allah. Tawakal itu amal ibadahnya hati, bergantungnya hati kepada Allah. Menurut bahasa, tawakal itu at-tafwid, menyerahkan sepenuhnya. Menyerahkan sepenuhnya kita kepada Allah, karena Allah Ta'ala yang berhak untuk kita tawakali. Dan kenapa kita harus berserah diri kepada Allah? Karena manusia itu lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita butuh makan, kita butuh untuk menjauhi musibah, butuh untuk menjauhi orang-orang yang tidak senang dengan diri kita, butuh untuk menjauhi makhluk-makhluk yang halus yang selalu menggoda kita. Jadi perlunya kita ada yang bisa membentengi diri kita, yaitu yang menciptakan kita, yaitu Allah. Sedangkan makna tawakal menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu tafwidul umur, menyerahkan segala urusan kita ini ilaihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah. Wa huwa min a'zami anwa'il ibadah, dan ini paling besarnya, paling agungnya macam-macam ibadah. Ini babnya bab yaitu yang nomor 33 kalau untuk dalam kitabnya. Oleh karena itu kita ketika keluar dari rumah, banyak godaan-godaan, was-was diri kita, dan juga kemungkinan ada makhluk yang tidak senang dengan kita, baik itu manusia atau jinnya. Makanya kita dianjurkan keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebut namamu ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Keluar. Kita mau tidur, nah, orang tidur itu hilang akalnya, pergi ingatannya, rohnya melayang ke sana kemari. Sedangkan orang mengganggu orang tidur lebih mudah daripada mengganggu orang yang bangun. Bukankah banyak pencuri malam hari, pencuri ketika orangnya tidur? Maka kita serahkan diri kita, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa fawwadtu maknanya tawakal. Aku bertawakal, urusanku ini ya Allah aku serahkan kepada dirimu, karena aku sekarang sedang istirahat. Wa alja'tu dhahri ilaika. Aku serahkan punggungku ini ya Allah kepadamu. Ini suatu tawakal kita kepada Allah. Dan tawakal bukan hanya lisannya, tapi bergantungnya hati dengan apa yang diucapkan itu betul-betul difahami. Dan inilah kemenangannya para anbiya. Kuatnya tawakal kepada Allah. Ya, ketika disuruh menghadap
orang-orang yang paling ganas bertawakalnya penuh kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan mana dalilnya kita ini harus bertawakal kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kepada dukun, orang mati, kepada nabi, kepada malaikat. Tidak boleh bertawakal kepada langit bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 23. Wa 'alallahi, harus kepada Allah didahulukan. Fatawakkalu, maka bertawakallah kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu itu orang mukmin. Nah, ayat ini menjelaskan orang mukmin itu tawakalnya kepada Allah. Bukan bertawakal pada azimah, tawakal kepada yaitu orang dianggapnya tahu urusan gaib, dukun, paranormal, tidak. Beda dengan orang kafir. Tawakalnya pada dirinya, prinsipnya. Tawakalnya kepada benda yang tidak ada manfaatnya. Makanya orang mukmin itu selalu ditolong oleh Allah Ta'ala, kan kuatnya tawakalnya kepada Allah. Termasuk ada musibah, ada bala, ada penyakit. Nah, ini penyembuhnya Allah. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, wa idza maridtu wa huwa yashfi. Saya ini kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Tidaklah Nabi Ibrahim bicara seperti itu, melainkan karena kuatnya. Mesti Allah yang menyembuhkan. Nah, berdoa. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si. Ya Allah yang menciptakan manusia, yang menghilangkan penyakit. Isfini, sembuhkan aku. Antas syafi, karena engkau ya Allah penyembuh. La syafi'a illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Ta'ala. Syifaan la yughadiru saqama. Penyembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini ternyata tawakal, masya Allah, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan yang lainnya. Nah, ini makna tawakal. Jadi ayat ini menjelaskan orang mukmin itu harus tawakal kepada Allah. Bukan tawakal kepada terserah, pokoknya saya ini carikan pekerjaan terserah kepada kamu. Tidak bisa. Yang disuruh mencarikan dia juga perlu kok. Dan juga kesalahan dari mempelai atau pernikahan. Kami sebagai wakil mempelai laki-laki, kami serahkan sepenuhnya. Ya, anakku ini menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Tapi ini kami serahkan sepenuhnya, tak diapakan sesama anakku ini. Ya, ini kesalahan mereka. Padahal kalau anaknya dijewer juga tidak mau. Pokok diapakan, ini keliru. Ini bahasa-bahasa yang harus diperbaiki. Nah, ya, inilah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, bergantung semua urusan pada Allah, orang mukmin. Allahus Samad. Nah, surat Al-Ikhlas itu. Hanya Allah yang kami tuju. Minta apapun, kesembuhan, rezeki, kesulitan apapun yang dipanggilnya Allah. Dan itu yang telah diterapkan oleh para anbiya. Nikmat orang taat kepada Allah, enggak takut siapapun. Jalan, yang penting jangan berbuat jahat. Dan tawakal ini disusul dengan amal soleh. Tidak ada para nabi yang maksiat, makanya ditolong oleh Allah. Padahal manusia seperti kita, ya juga sakit, juga yaitu kena musibah, juga kemiskinan, tapi karena kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala menjadi lapang dadanya. Nah, ayat ini hubungannya Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang penyembah patung-patung. Nah, sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bayangkan kalau penduduk Palestina betul-betul imannya kuat, tidak terlalu lama itu. Buktinya Rasulullah SAW diusir oleh bangsa Arab dari Mekah. Tidak lama karena kuatnya tawakalnya pada Allah Ta'ala. Selesai 23 tahun beres semuanya. Nah, kisahnya begini. Fi qissati Musa alaihissalam ma'a qaumihi lamma qala liqaumihi. Kisahnya Nabi Musa
alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya. Apa katanya Nabi Musa? Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata. Ayo kamu masuk ke Baitul Maqdis. Sekarang Palestina itu. Nah. Itu Al-Maidah ayat nomor 21. Yakni ardha Palestina. Ayo kita masuk negeri Palestina ini. Liyukhlisuha minal wasaniyin, supaya kita ini bisa membersihkan, menyingkirkan orang-orang penyembah batu, penyembah haikal-haikal itu. Li'annaha kanat biyadil wasaniyin, karena saat itu Palestina itu dikuasai oleh penyembah-penyembah patung. Ya, penyembah patung itu buatan manusia. Bagaimana mereka bersandar pada patungnya, dipanggil patungnya, kalah dengan yang menciptakan alam semesta ini. Wa Musa alaihissalam amara bil jihadi. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengerahkan, ayo kita serbu. Linasri tauhid. Penyerbuannya ini bukan hanya untuk mengambil tanah itu, bagaimana kita akan tegakkan tauhid di negeri itu. Nah. Wa muharabatil syirki, dan kita harus berantas kesyirikan. Ya. Batu-batu yang dikeramatkan, pohon-pohon dikeramatkan, apapun beres semua kan. Seperti beliau menyuruh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tanaman-tanaman yang dikeramatkan tebangi semuanya. Ya, tempat-tempat yang dikeramatkan ratakan semuanya. Ternyata tidak ada sahabat Ali bin Abi Thalib itu kena singit atau kena, yaitu imbasnya tidak ada. Karena apa? Bergantungnya kepada Allah. Wa takhlisil amakin muqaddasati min qabdil wasanin, dan kita bagaimana bisa membebaskan tanah ini dari cengkramannya orang-orang musyrik ini. Nah, wa hadza min aghradil jihad fi sabilillah. Itulah maksudnya jihad ini bukan membunuh orang. Jadi maksudnya bagaimana bumi Allah Ta'ala ini suci dengan tauhid. Nah, karena orang bertauhid tidak mengganggu orang. Bayangkan orang kafir boleh, yaitu mengungsi di negara kaum muslimin, tidak boleh dibunuh, cuma diajari Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, kamu di sini bayar pajak, kan enak. Tapi kalau masuk Islam, saudaranya. Tidak ada keindahan agama yang bisa menyejukkan hidupnya manusia, yang menjadi tolong menolong kecuali agama Islam. Bayangkan kalau ada orang Muslim di beberapa negara minoritas dibantai. Nah, lihat di Rohingya yang lainnya itu. Tapi kalau ada orang kafir di negara kaum muslimin, tidak apa-apa, didakwai. Kalau mau, alhamdulillah, kalau tidak, tidak. Jadi jangan takut adanya, yaitu orang yang beriman, yang bertauhid di suatu negeri. Karena orang bertauhid mencuri tidak boleh, menyuap tidak boleh, berzina tidak boleh, minum khamr tidak boleh, jual barang haram tidak boleh, mengurangi timbang tidak boleh. Kan aman negeri itu. Dapat duit kita di jalan tidak boleh ngambil, untuk dimiliki, diumumkan. Ini Islam ini. Lain dengan mereka mencuri, menyuap, mengurangi timbangan, jual narkoba, itu orang-orang kufar. Nah itu, dan itu kita saksikan sendiri. Nah makanya orang kafir nggak senang dengan orang Islam. Bagaimana dihabisi dengan cara dibuat permainan-permainan supaya orang Islam sudah tidak berpikir lagi tentang dalil, tentang prinsipnya. Allati kataballahu lakum, katanya Nabi Musa alaihissalam, mana Allah Ta'ala mewajibkan kamu untuk jihad ini. Di anna Allah Ta'ala kataba annal masajida wal aradil muqaddasata lil mu'minin, karena Allah Ta'ala menjanjikan masjid di Baitul Maqdis itu dan juga bumi ini untuk orang mukmin. Min Bani Israil, dari Bani Israel saat itu.
Kataballahu lakum, Allah Ta'ala mewajibkan kamu antakunal wilayata alaiha lil mu'minin, supaya yang mengurusi Palestina itu orang mukmin. Jadi bukan orang mukmin hanya sekedar lisannya, lalu hubungannya dengan orang kafir sama saja, hanya bedanya syahadat, tidak. Nah, kalau orang muslim itu lemah hubungannya, dia bergantungnya, takutnya pada orang kufar, ya seperti ular. Kalau kita takut ya mereka terus, tapi ambil kepuk dia, lari mereka. Dan kemenangan kaum muslimin sejak dulu seperti itu. Kelemahannya kalau sudah tidak mau beribadah, tidak mau bertauhid. Kelemahannya kalau sudah tomak urusan dunia. Jadi orang kufar itu gampang menarik, kamu diam, duit masukkan sakumu, selesai. Padahal manusia butuhnya dengan duit itu tidak banyak. Tapi itu cara mereka. Makanya beliau bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan duit. Hati-hati dengan wanita. Wanita membuat kita lepas syahwat kita yang halal. Duit membuat kita melepaskan agama kita. Nah, sudah kamu duduk di sini ya, macam-macam ini duit. Nah, sudah diam dia. Kata orang Jawa, kalau dipangku mati. Nah ini. Makanya beliau para anbiya, yaitu miskin-miskin ada 1-2 saja yang nabi, yang anbiya yang kaya. Tapi yang banyak adalah miskin. Tetapi kaya iman. Nah, apa katanya Allah Ta'ala? Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 105, walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihin. Maka Allah berfirman, dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur yang ada yang diturunkan pada Nabi Daud. Setelah diingatkan bahwasanya bumi ini yang berhak untuk mengurusi hambaku orang yang soleh. Nah, bayangkan ketika Mekah berada di cengkeraman orang-orang musyrik, bertarung terus, bagikan wayang tidak pernah berhenti antara Bagong dan Petruk. Nah, tapi setelah dipegang oleh kaum muslimin, subhanallah, yang miskin disantuni, yang kaya diminta sumbang. Itu loh saudaramu bantuan. Yang sakit disuruh menjenguk, yang mati kaum muslim disuruh dirawat. Nah, tidak ada jeleknya Islam itu. Nah, sekarang ini mereka cara untuk menghancurkan Islam, nah dengan cara beberapa macam penampilan urusan dunia. Karena apa? Allah sudah berfirman, alhaakumut takasur. Kalau kamu sudah sibuk urusan dunia, mesti ibadahmu kamu lupa. Nah, ini cara mereka. Dan sesuatu, baik-baik. Kamu pokoknya jangan macam-macam. Termasuk juga pesuruhnya Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ura, ketika disuruh mendakwai, yaitu orang-orang sana disambut. Nah, mau apa kamu kesini dakwah? Sudah, kamu dakwah kan butuh sesuatu. Akhirnya diam, tidak berdakwah karena merasa sudah memiliki sesuatu penggantinya dia. Allah Ta'ala menjadikan dia ini kalbi, in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Seperti anjing kalau dihalau memang tetap dia menjilat, dibiarkan menjilat. Subhanallah. Surat Al-A'raf 175 176. Fahami maknanya itu. Nah, fal wilayatu 'alal masajid, khususan al-masajidil mubarakah, wa hiya al-masjidil haram wa masjidir rasul sallallahu alaihi masjidil aqsa wa sairul masajid takunal wilayatu 'alaiha lil mu'minin. Yang mengurusi Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Yadum Mekah dan yang lain itu harus orang mukmin. Jangan diserahkan orang yang awam. Nah, lihat kalau orang mukmin yang mengurusi masjid selesai. Tapi kalau diserahkan teknologi repot. Ya, masjid kalau takmirnya di orang mukmin, nggak takut ya. Oh, yang ditakuti hanya Allah. Ayo mas sholat. Tapi kalau yang mengurusi masjid ini orang yang ahli ini ahli itu, bukan ahli din, repot. Jangan dulu, belum masanya. Nah,
bahasanya. Karena apa? Orang ahli dunia itu dia hanya berpikir urusan dengan dunia, nggak ada hubungannya dengan Allah. Kalau orang mukmin tawakalnya kuat, kita ini sehat dan sehat dan sakit dari Allah kok. Wala yajuzu yakunul kuffar lil kuffari wal musyrikin minal wasaniyin wal kuburiyin ala musallatatan ala masajidillah. Tidak boleh ya mengurusi masjid orang kafir, orang musyrik, orang ahli bid'ah atau orang penyembah barang-barang klinik. Wah, ini enggak jadi masjid itu. Hanya kalau masjid itu kalau dia pengurusnya orang ahli iman, orangnya penuh. Ada masjid Mekah habisnya 2-3 saja. Sambil jin yang beriman, jinnya enggak kelihatan. Lalu mana dalilnya mengurusi masjid ini harus orang beriman, bukan ahli teknologi, bukan ahli astronom. Nah, perlu ada dalil. Makanya setiap masjid dipegang oleh mereka yang ternyata terhalang, nggak bisa. Jangan ngaji dulu, jangan ini dulu, banyak sekali. Allah berfirman dalam surat At-Taubah yang nomor 17 nomor 18. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi. Tidak layak orang-orang musyrik itu memakmurkan merawat masjid Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufri. Kan hatinya sudah mengingkari. Hatinya itu kufur, tidak senang dengan rumahnya Allah, yang disenangi rumah-rumah dunia. Nah, yang nomor 2, ulaika habitat a'malu. Mereka itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala amal mereka karena kufurnya, karena syirik. Bagaimana orang musyrik mau mengurusi masjid sedangkan Allah Ta'ala menolak amal mereka. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik akan lebur, hancur semuanya amalmu. Wa finnari, bukan hanya lebur di dunianya, wa finnari hum khalidun, mereka di neraka kekal. Jadi ini ayatnya surat Taubat nomor 17. Nah, tatkala orang-orang musyrik ini, orang-orang awam tidak boleh mengurusinya. Karena orang awam takut ada ini, ada panggilan itu, ada urusan itu. Dan kita ini menyampaikan itu mesti ada musuhnya. Wong kita punya istri dimusuhi oleh istri kok. Punya suami dimusuhi oleh suami istrinya. Punya anak dimusuhi oleh anak kita. Nah, mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Orang beriman, sebagian istrimu, ini kalau yang baca suami, atau sebagian suami yang baca istri, dan anak itu musuh loh. Cuma kok bisa ya kita ini masih di rumah, di masjid tengkar tapi malam bertemu. Di pisau anaknya disayang, diingatkan oleh Allah, itu anakmu loh. Padahal kita geger, tahu geger ya? Bentrok di rumah ini. Tapi bisa hidup bertahun-tahun sampai punya anak 10, 15, punya anak 6 segala bisa ya. Nah, karena manusia memang diuji. Tapi masalah urusan din ini seandainya orang itu berpikir imbalannya surga, berjalan. Tapi kalau dipikir itu susahnya saja, kekhawatiran saja, kita tidak bisa berjalan. Bayangkan kalau pedagang khawatir rugi, bagaimana dia bisa untung? Oh, nanti kalau saya ini khawatir rugi, khawatir terus, nggak dagang. Tapi bismillah, karena yang lain pernah untung. Nah, rugi sekarang, besok laba. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan orang itu rugi terus. Ya rugi terus itu orang kufar, dengan kekayaannya untuk menyiksa dirinya. Orang mukmin berkurangnya nafkah, mengampuni dosa, diampuni dosanya. Banyak hartanya digunakan untuk fisabilillah. Tenang terus jiwanya itu. Nah, jadi ketenangan ini bukan makan enak, bukan villa, bukan punya gunung 5. Kita punya gunung 5 ya paling punya mau terus setiap hari mengelana di gunung itu nggak mungkin. Berapa banyak orang punya rumah 500, disuruh orang tungguan diopai, mereka yang lebih enak. Nggak punya villa disuruh nunggu sampai anaknya umur 20, enak saya ini Ustaz. Di sini apa? Nanti kalau ada tamu saya suruh meletakkan. Kalau tidak tamu ya saya tempati.
nggak perlu bangun, rusak. Yang lain yang punya rumah yang membiayai, dia nempatkan di situ. Lebih enak dia daripada yang punya rumah. Dunia itu seperti itu. Tapi kalau kita beramal saleh semuanya untuk dirinya. Man 'amila shalihan fali nafsi. Ya, orang beramal saleh itu untuk dirinya. Orang berinfak dikasihkan orang lain pahala untuk dirinya. Bagaimana dia mau bakhil? Orang dia menasihati orang ketika dia menerima dapat pahala semisal dinasihati. Tidak menerima beruntung kita masih dapat pahala. Beda dengan dagang. Satu hari kadang-kadang rugi. Sekarang pabrik kompor rugi. Karena sudah tidak perlu lagi kompor. Pabrik kaset sudah enggak laku. Pabrik piringan, gramofon pas. Tidak ada Islam yang sifatnya kadaluarsa. Amal ibadah kadaluarsa itu enggak ada. Nah, kalau orang kufar, orang-orang tidak tahu din, tidak tahu masjid ini tidak boleh mengurusi, lalu siapa yang boleh mengurusi masjid ini? Ayat berikutnya. Enak kita ini membaca ayat itu. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ini ayat surat Al-Taubat nomor 18. Yang mengurusi rumah Allah Ta'ala ini harus orang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi bukan sembarang orang. Sekarang banyak orang memilih yaitu takmir masjid. Nah, yang penting ini diundang semuanya. Diundang yang punya ilmu, yang bersabar merawat masjid itu. Kalau orang menunggu toko itu senang karena duitnya langsung ini nanti. Menunggu masjid pahala loh, yang nanti di akhirat. Tapi mengurusi masjid subhanallah pahalanya besar. Muadzin itu, ayo sholat khayalah sholat. Ya, itu lebih banyak pahalanya daripada menunggu toko. Bukan berarti tidak boleh. Kita kan bicara lebih banyak pahala. Belum lagi kalau khayalah sholat yang masuk 100 dia dapat pahala. Makanya besok orang-orang muadzin itu lehernya panjang, bukan ini, dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Mengajak orang. Mengajak bukan di tempat-tempat masjid, mengajak di masjid. Hayya ala saya salat, hayya ala falah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Lo baru muadzinnya. Tukang sapunya ketika meninggal dunia tidak diberitahu beliau. Nanya, mana tukang sapu? Ditanya tukang sapu. Meninggal wahai Nabi. Kenapa kamu tidak memberitahu? Sudah 2 hari wahai Nabi. Dicari kuburannya, disolatin di situ, didoakan. Tukang sapunya bagaimana takmir yang lainnya. Nah, begitu ya kan kita itu berpikir. Karena kalau kita dapat pahala yang banyak untuk kita, nggak ada orang bagi-bagi. Nah, ini pahala untuk kamu sekian, ini untuk bapakmu sekian, untuk kakek, dan nggak ada. Kalau kita dapat rezeki perebut. Nah, aku minta duitnya, istrinya minta, yang lain minta. Minta pahala tidak bisa. Ya, mencuri amal seorang tidak bisa, mencuri pahala tidak bisa, apalagi kirim pahala. Kalau kirim duit, nah kalau orangnya jujur sampai. Kirim pahala tidak ada. Ya, berdoa boleh karena doa itu mohon kepada Allah. Doa sampai dengan syarat yang berdoa ini orang-orang yang betul-betul istiqomah. Yang didoakan orang yang boleh, yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk kita doakan. Tapi kalau orang kafir didoakan masuk surga tidak boleh. Karena Allah Ta'ala melarangnya. Allah Ta'ala membenci orang kafir. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innama itu lil ikhtisar. Pembatasan. Yang mengurusi masjid itu ya'mur masajid man amana billah. Orang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, makna wal yaumil akhir itu beriman aku mengurusi masjidnya, aku akan mendapatkan pahala. Allah akan memasukkan kami di dalam rumahnya. Nah, Allah akan mengampuni yaitu dosaku. Mengurusi masjid, malaikat itu datang. Kita ini jin-jin yang beriman itu masuk dalam masjid, cuma mata kita tidak melihat. Dan malaikat itu meletakkan sayapnya melindungi orang di masjid. Semua ikan-ikan yang lain mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah rahmati hambamu yang di rumah Allah ini. Ya Allah ampuni. Kalau di rumah belum tentu kita didoakan oleh malaikat.
Di pasar belum tentu. Di masjid rumahnya Allah dijaga walaupun tidak ada satpamnya. Malaikat itu melebihi daripada satpam. Nah, kalau kita berpikir di mana nikmat kita di rumahnya. Ya, di rumah Allah Ta'ala tempat sejuknya hati. Ada orang datang baru tidak kenal, senang. Senang kita bukan ngasih duit. Wah, ini masuk senang, timbul senang. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Karena Allah Ta'ala menjadikan kamu senang dengan keimanan. Kalau kita senang dengan ibadah, senang pula orang dengan ibadah. Kalau kita senang menuntut ilmu, senang pula ada orang menuntut ilmu. Dan itu sudah fitrah kita. Begitu nikmatnya kalau orang beribadah memahami manfaatnya. Ya. Jadi orang yang mengurusi masjid ini satu, orang beriman pada Allah Ta'ala. Yang nomor dua, orang yang mengimani, aku ini mengurusi masjid nanti akan mendapatkan balasan dari Allah, aku akan dimasukkan dalam surganya. Wa hadza sabab. Nah, wa qala ta'ala fil masjidil haram. Ya, itu tadi masjid secara umum. Makanya kita harus baik-baik. Ya, makanya kalau orang yang mengurusi masjid tidak beriman, kita diusir. Dia sendiri nggak mau beriman, tapi kalau orang beriman senang. Wah, ini fulan silahkan masuk masjid. Sekarang berapa banyak masjid itu dikunci. Bukan tidak boleh, mestinya harus ada yang dijalan. Biar ada orang yang masuk mau sholat. Ya, ada yang jaga. Masjidnya beliau itu rumahnya ada penjaganya. Bagaimana masjid? Dijaga, ya. Dan apa itu dibersihkan. Qala ta'ala fil masjidil haram. Nah, Allah Ta'ala berfirman hubungannya dengan masjidil haram. Wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'uhu. Yang menghalangi masjidil haram ini tidak layak mengurusi masjidil haram. Nah, sudah jelas kan ayatnya. Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Mereka itu membendung orang-orang masuk masjid. Bagaimana mereka akan mengurusi masjid? Wa makanu awliya'u, itu bukanlah wali-wali, bukanlah penolong-penolong agama Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Yang mengurusi Masjidil Haram adalah orang-orang yang ahli takwa, yang berkeyakinan bahwa kami akan dimasukkan di dalam masjidnya. Bayangkan yang membangun saja, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bagaimana yang memeliharanya? Membangun itu lebih mudah, pemeliharaannya lebih sengsara, lebih melarat. Karena harus sampai matinya dia memelihara. Bangun, duit serahkan orang bisa. Jika yang membangunnya ikhlas karena Allah, dari hasil yang halal akan dijamin masuk surga. Bagaimana dengan yang merawatnya, yang menunggunya, yang menyapunya, ya, yang mempersilahkan orang masuk, silakan masuk. Jadi orang-orang yang mengurusi rumahnya Allah al-muttaqun, orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau orang bertakwa enak, tidak takut dia kecuali pada Allah. Walakin aksarum la ya'lamun, tetapi umumnya orang itu tidak tahu. Mestinya mengurusi masjid orang takwa, tapi sembarang orang seperti wah kan dia orang kaya disuruh mengurusi masjid. Jangan begitu. Mengurusi masjid itu amanah billah wal yaumil akhir. Nah ini. Ya ini makanya orang membangun masjid, ya, itu dicari orang-orang yang punya ilmu din. Biar tidak dikuasai oleh orang-orang musyrik. Biar tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak senang dengan din. Karena orang munafik juga membangun masjid. Ketika orang munafik membangun masjid, mengajak beliau untuk sholat di situ, dan maunya dibunuh, turun ayat wala takum fihi abada. Jangan kamu sholat di situ, dan Allah menyuruh untuk dibakar masjid itu. Fa masajidullah ta'ala khususan al-masajidus salasa, masjid-masjid Allah khususnya masjid 3. Masjidil Haram yang sholat di dalamnya 1000 kali 100.000 sekali sholat. Masjidil Nabawi 1000 setiap sholat. Masjidil Aqsa 500 pahalanya. Masjid kita biasa. Ya, walaupun di keramik yang lainnya dengan masjid yang hanya pakai welit,
atau ya tetap, karena yang dimaksudkan orang datang ke masjid. Yajibu an takunal wilayatu 'alaihal mulil muslimin, mestinya mengurusi harus orang mukmin muslim ya, yang ahli takwa. Wala yakunu lil musyrikina 'alaiha sulta, tidak boleh orang-orang musyrik menguasai masjid. Nanti dibuat apa? Nyanyi, dibuat istilah pernikahan rame, drambendnya, kotean yang lainnya. Masjid dibuat untuk pernikahan campur laki-laki perempuan ya, buka aurat gimana? Wa yajibu 'alal muslimina ayujahidu wa hatta yukhallisu hadhil masaj min aidil musyrikin. Wajib orang mukmin untuk segera menyelesaikan perkaranya ini, harus diurusi oleh orang muslim saja ya, karena orang muslim itu mencari ridha Allah Ta'ala. Fa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam kharaja bi Bani Israil, keluar dengan Bani Israil, yuridu takhlisa Baitul Maqdis, untuk segera menyelesaikan yaitu Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang yaitu orang yang kufar itu. Walakin Bani Israil kanu qauman jubana, tapi Bani Israil itu licik. Jubana itu licik dia. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Surat Al-Maidah nomor 22 itu. Begini wahai Musa, gimana saya suruh memerangi mereka? Itu ada pembesar-pembesarnya wahai Nabi Musa. Ada pembesar-pembesarnya. Nah, takut dia. Padahal mestinya ditakut itu Allah. Kana fiha khina dzalika qabila yuqalu laha al-Amalik. Di situ ada kabilah yang kuat-kuat namanya al-Amalik. Bayangkan Fir'aun itu kan sudah kuat kan, punya ketentuan siapapun wanita lahir anak laki-laki bunuh. Nah, siapa yang tidak mau taat kepada Fir'aun langsung dibunuh. Dan juga ternyata pembela-pembelanya ahli sihir. Perdana menterinya duitnya kaya-kaya, Korun duitnya banyak. Nah, Haman yang lain kurang apa urusan dunia. Tapi ya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dakwah itu Fir'aun itu. Nah, sendiri dengan temannya yaitu saudaranya Harun. Ya, namanya orang berhadap pada orang kadang salah mendiri. Dan itu sifat manusia, tidak mengapa. Itu sifat tabiat manusia. Pergi malam sendirian takut. Kadang-kadang dia tidak takut. Makanya anak kecil jangan ditakuti. Dia keluar malam buang air dan jangan ditakuti, nanti dan jangan. Biarin aja dia. Ya. Supaya tetap fitrahnya ini berkembang. Fitrahnya menurut asalnya berkembang. Dalam karya saya itu punya cucu. Jam 2 malam itu dibuka rumah ini, pelan-pelan dia. Dan saya berani keluar lagi. Coba kalau ditakuti dia. Jadi dia kangen sama umenya, kita tidur ditilap kita. Nah, kita lihat dulu, buka pelan-pelan jam 2, jam 3, jam 1 pulang. Ya enggak takut, jangan ditakuti. Ya. Takut pada Allah, hati-hati lu. Kalau enggak sholat nanti dihukum. Nah, itu bagus. Hati-hati lu dengan bapakmu atau ibu, jangan. Ya. Maka apa katanya? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Katanya kaumnya yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk segera bagaimana kita masuk dan kita serbu. Katanya kaumnya, kami tidak mungkin hai Nabi Musa akan masuk di Palestina ini sehingga mereka keluar dulu. Surat Al-Maidah nomor 22. Fa hadza muntahal muhanatu wa muntahas sukhriyah. Inilah puncak kehinaan mereka, kelemahan iman mereka. Li'annal kuffara laisu bi kharijina illa bil jihati wal jilati wal istishati fi sabilillah. Karena orang kafir tidak mungkin dia akan pindah dari tempat itu kecuali diserbu. Nah, sekarang orang lain ya, keimanan ini keimanannya kepada duit, keimanannya kepada yaitu takut mati, asobal wahan.
Ya. Jadi dia takut mati dan juga takut kemiskinan. Kalau dua penyakit itu ada pada kaum muslimin, jangan berharap Islam ini akan ditolong oleh Allah. Jangan berharap mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan. Barangkali ada satu soal atau dua soal, silakan. Karena tidak ada, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Salat terus.